rabbil mustaqim ala nurul batin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat PLT Kepala SMK Negeri 1 Waruja Bapak Dr. Agus Tihan Larso MPD, yang terhormat PLT Kasubag TU Bapak Sigit Pamungkas SPD SI MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Sri Handono SPD, yang kami hormati pemateri pada hari ini Bapak Sutrisno SPD dan Ibu Ais Patnawiani SPD. Tidak lupa Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK Negeri 1 Waruja yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmatnya hingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru tercinta dalam acara pemaparan materi Sarasehan pembelajaran mendalam dan seterusnya. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan pada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan pembukaan kegiatan Sarasehan, yang keempat pemaparan materi oleh pemateri, yang kelima yaitu penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk menuju ke kegiatan pertama, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Widya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi
Selanjutnya untuk acara ketiga yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Umum pada Pak Sri Handono FPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Di pagi yang dingin syahdu ini kita punya gawe yang nanti isinya mungkin bisa menginspirasi untuk kita semua, di mana kegiatan ini adalah kolaborasi dari dua kegiatan yang memang akan diadakan. Hari ini nanti di acara Sarasehan Bapak Ibu nanti akan narasumbernya dari tim BK. Dari awal sudah terlihat kental banget aura BK-nya. Dari MC-nya sudah BK ya. Terus kemudian penata acaranya dari BK. Dan inilah proses kita untuk bisa mulai tampil. Kalau kemarin ada guru-guru produktif dan IPAS sudah tampil di depan untuk bisa diseminasi untuk mengimbas apa yang sudah didapat, maka kali ini juga sama. Nanti dari BK yang sudah belajar tentang praktik baik nanti akan diimbaskan dari Pak Ino dan Bu Ahis. Untuk dari sekolah ada beberapa informasi yang tidak lupa saya sebagai wakil kepala atau yang sekarang ada di jajaran manajemen mohon kerjasamanya, mohon bantuannya untuk mensukseskan segala kegiatan yang ada di SMK, terlebih untuk kemajuan SMK mudah-mudahan. Jadi kayak kemarin sudah ada beberapa dari teman-teman manajemen yang memang menginisiatif untuk melakukan memberikan inisiatif untuk melakukan beberapa perubahan, perbaikan. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu dukung semuanya, baik dari segi ketertiban dan kebersihan lingkungan maupun segala hal tentang transparansi manajemen. Mudah-mudahan ke depan bisa kita kawal bareng, bisa kita sukseskan bareng, sehingga kita semua yang paling penting adalah merasa memiliki, sehingga apapun yang terjadi di sekolah kita sama-sama mendukung dan bertanggung jawab untuk itu. Spill sedikit program yang dari Sarpras mungkin nanti untuk, karena saya lihat dari kita melihat bahwa parkiran kan sudah cukup padat di dalam, dan dari awal saya sudah melihat parkir guru selalu tersingkirkan, tidak dapat tempat. Maka hal yang mungkin dilakukan terdekat adalah untuk siswa kita upayakan yang parkir di dalam adalah yang sudah memiliki SIM, Teknisnya nanti berarti mohon bantuannya. Tadi saya bilang bahwa ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, konsekuensi utama adalah kita nambah gawean. Itu pasti Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya ketika kemudian
kita pengen lebih baik, maka kita semua, saya dan jenengan semua itu pasti tambah gawean. Siap untuk itu Bapak Ibu? Terima kasih. Jadi memang nanti saya minta dukungan dari wali kelas untuk bisa mendata siapa yang sudah punya SIM, ditunjukkan langsung, bukan cuma saya ini, didata langsung, dan nanti yang sudah mendapatkan SIM di checklist untuk dilaporkan datanya ke Wakasar Pras untuk mendapatkan stiker. Nanti stikernya ditempel di motor sehingga ketika motor masuk ke gerbang sekolah sudah pasti berstiker, sehingga itu memastikan bahwa kendaraan yang masuk adalah pengendara yang sudah memiliki SIM. Jadi tidak ngecek SIM tiap pagi buka dompet, itu kredit. Itu. Jadi mohon bantuannya nanti kerjasamanya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana sehingga harapannya tidak terlalu, ya bukan harapannya tidak terlalu banyak ya, tapi kemungkinan tidak terlalu banyak yang parkir di dalam sehingga space untuk parkir dulu bisa lebih longgar, sehingga tidak ada lagi motor yang parkir di samping TU gitu. Kayaknya kalau yang kita sudah biasa di sini mungkin sih nyaman-nyaman saja, tapi kalau pendatang itu kayaknya kok ini motor udah diparkir apa cuma transit, seolah-olah seperti itu. Jadi kurang nyaman nanti ya. Mudah-mudahan bertahap bisa kita rapikan bareng-bareng. Mohon kerjasamanya, yang pasti satu, nambah gawean. Kebersihan kemarin sudah ditegaskan oleh PLT KTU dan selalu dikawal. Terima kasih kerjasamanya, ini luar biasa karena memang ya tepuk tangan dulu untuk Pak Guru. Ini kebersihan juga bareng-bareng mengingatkan Bapak Ibu guru. Misalkan ruang saya di TKR itu yang bersih, mohon maaf itu sawangnya masih ada, tidak apa-apa disampaikan saja biar nanti kadang kita atau petugas kebersihan itu hanya fokus nyapu lantai misalnya, ternyata jendelanya masih banyak sawah, atapnya masih banyak sawah. Minimal ketika 1 minggu atau seminggu 2 kali di satu sawang mudah-mudahan bersih. Kita nggak bisa merubah secara instan, secara total gedung menjadi bagus, tetapi minimal yang sudah ada kita rawat kebersihannya. Terima kasih atas kerjasama semuanya. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah sehingga menciptakan suasana yang lebih rapi. Terus yang berikutnya adalah mohon kerjasamanya juga di dalam pembelajaran, karena ini kaitannya dengan kesiswaan juga. Ketika di depan siswa terlambat sudah digedak-gedak disuruh masuk, ternyata sampai di kelas masih kosong. Saya ulang bahwa ketika kita mau berubah, tambah gawean. Itu konsekuensinya. Sehingga berarti kita juga harus lebih siap lagi ketika di waktu pagi hari. Kita akan kaji kebijakan sholat duha, mungkin kita akan ganti dengan kegiatan lain. Ya, jadi ini dalam proses pengajian karena saya lihat sholat duha sekarang yang berjalan hanya beberapa kelas saja dan mungkin tidak begitu efektif. Nanti kita akan coba cari formulasi yang paling pas untuk kegiatan pagi hari seperti apa. Makanya dari kegiatan-kegiatan seperti ini yang diikuti oleh Bapak Ibu guru untuk mengikuti diklat di luar, itu buat saya studi banding yang tanpa sengaja. Mereka-mereka datang ke sekolah luar yang mungkin secara lingkungannya lebih bersih, itu minimal memberikan trigger buat kita. Oh iya, sekolah lain bisa bersih, kenapa kita tidak? Oh iya, sekolah lain bisa rapi, kenapa kita tidak? Harapannya itu segala hal-hal yang baik yang mungkin di luar materi yang kita pelajari, tetapi bisa kita tiru, kita laksanakan di sini. Sehingga ya adalah perubahan masa dari tahun ke tahun. Kita mungkin juga ada SMK yang berdirinya sama, tetapi mungkin dilihat secara fisik maupun ketertiban kita masih tertinggal. Ya, jadi dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala kelebihan yang kita punya, maka mudah-mudahan kita bisa melakukan itu untuk menuju perubahan yang lebih baik.
begitu dari saya, ini langsung pembukaan. Untuk mempercepat acara sarasehan, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sarasehan pembelajaran mendalam dalam rangka program bantuan pemerintah SMK Pusat Unggulan skema penguatan pembelajaran mendalam di SMK Negeri 1 Warureja secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kurikulum yang sudah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan program yang dicanangkan untuk SMK Negeri 1 Warureja tercinta dapat berjalan dengan baik. Amin. Bapak Ibu, tiba pada acara inti, yaitu acara yang keempat, pemaparan materi berbagi praktek baik yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita kepada Pak Sutrisno SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andres Bidanarso MPT. Yang terhormat Kepala PLTPU, Bapak Sigit Pamungkas MPT. Kepada yang terhormat rekan-rekan Waka dan yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu guru dan staf karyawan yang pada hari ini sudah hadir di ruang guru ini. Izin berdiri nih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu semua, kemarin saya beserta WISE pada bulan yang lalu, saya melakukan diklat di Solo tepatnya. Dalam diklat ini saya mempelajari 7 jurus BK hebat. 7 jurus BK hebat tersebut tidak bisa berjalan apabila tidak ada dukungan dari Bapak Ibu semua. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi materi-materinya itu sangat luar biasa. Itu dicetuskan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Abdul Muti. 7 jurus BK hebat yang kami dapatkan kemarin di Solo. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan tentang berbagi praktik baik, di mana saya itu sudah melakukan dari ketujuh jurus. Sebenarnya ada yang luar biasa Bapak Ibu, bangun kolaborasi, menata situasi. Pas di sini sebenarnya, tapi nanti itu yang menyampaikan Bapak Kepala Sekolah, karena berhubungan dengan yang dalam-dalam tentang perasaan dan lain sebagainya, diungkap dan lain sebagainya. Itu, iya, bagaimana nanti kinerja dan lain sebagainya di sini seperti apa, ancamannya seperti apa, itu biar nanti Bapak Kepala Sekolah yang menjelaskan. Nah, kami, terutama saya pribadi, sudah melaksanakan dari 7 jurus itu potensi dari anak. Kemarin saya sudah pengelolaan emosi, resiliensi, jalin koneksi, sudah Bapak Ibu. Nah, kali ini untuk mempersingkat waktu, saya itu akan berbagi praktik baik 2 jurus saja, karena dibatasi hanya ada batasan waktu sekitar 40 menit. Tapi nanti saya lanjutkan diseminasi setelah pemaparan dari Bu Ais, ada diseminasi tentang membangun resiliensi bagi Bapak Ibu guru.
gitu, ya. Sebelum diseminasi pemaparan yang saya dapat di sana, saya akan memaparkan berbagai praktik baik yang sudah saya laksanakan di bulan Oktober kemarin. Oke, Bapak Ibu guru dan staf karyawan, ini 7 jurus BK hebat. Yang pertama itu kenali potensi, Bapak Ibu. Jadi kita di tim BK sudah melaksanakan asesmen berupa melaksanakan anak itu mengisi atau mengerjakan dari Aku Pintar. Nanti ada hasilnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, itu sudah ada dan sudah pernah saya share di kedinasan. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa melihat hasilnya. Itu. Selain itu ada kelola emosi. Nah, kelola emosi juga penting banget. Selain dari siswa kita untuk mengelola emosi, kita juga sebagai pendidik itu juga harus bisa mengelola emosi. Terus ada tumbuhkan resiliensi, apabila kita terpuruk bisa bangkit lagi, intinya pantang menyerah. Ada jaga konsistensi, bagaimana kita SOP atau peraturan dan lain sebagainya itu harus konsisten. Peraturan dan lain sebagainya tetap harus konsisten, jangan berubah-ubah, biar anak didik kita juga secara konsisten sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Terus jalin koneksi, kita harus menjalin koneksi kemana-mana dan lain sebagainya, berhubungan dan lain sebagainya. Terus bangun kolaborasi dan lain sebagainya, dan menata situasi ini yang luar biasa ini, karena berhubungan dengan ancaman hambatan bagaimana SMK kita bisa tumbuh berkembang atau tidak, itu di sini Bapak Ibu, dari Bapak Ibunya sendiri, Bapak Ibu guru dan staf karyawan warga sekolah khususnya. Oke, kemarin saat mengimplementasikan apa yang sudah didapat, saya melaksanakan itu melalui model belajar ARKA, Bapak Ibu. Ya, jadi ada aktivitasnya, murid akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa individu atau kelompok. Kemarin saya juga melaksanakan konseling individu. Mungkin saya nanti ceritakan sedikit, mungkin ada Bapak Ibu yang kan, oh ini konselingnya kayaknya ini, karena kasusnya saya tahu nih. Nah, gitu. Tapi nanti saya rahasiakan nama konselingnya. Anak juga melakukan refleksi, murid diajak untuk merefleksi aktivitas yang dia telah lakukan meliputi pemikiran dan perasaannya, bagaimana perasaannya, bagaimana identifikasinya seperti apa. Nah, itu nanti anak juga merefleksikan. Selain itu juga dari Bapak Ibu guru juga menjelaskan konsep, entah itu pengertian, ciri-cirinya, tentang pembelajarannya seperti apa, itu dijelaskan dari Bapak Ibu guru. Jadi biar anak nggak salah tafsir, salah paham dan lain sebagainya, perlu setelah melakukan aktivitas refleksi baru kita menjelaskan, oh ini loh yang namanya misal gaya belajar seperti ini, oh ini loh ciri-cirinya kalau audio seperti ini. Nah, itu nanti kita yang menjelaskan biar lebih mantap, biar anak juga lebih jelas atau paham. Nah, selain itu nanti aplikasi, kita memberi pemahaman ke anak, strateginya seperti apa sih untuk belajar efektif, misal seperti itu. Jadi biar anak mengolah sendiri. Oke. Nah, saya dalam hal ini itu 2 jurus Bapak Ibu, berbagi praktik baiknya. Salah satunya itu kenali potensi dan bangun menumbuhkan resiliensi atau bangun resiliensi. Gitu. Oke. Nah, kemarin biar ini karena kan aslinya banyak, tapi saya bikin 3 karena biar pas ada tanda tangannya Pak Bihan sama saya, karena ini juga dikumpulkan ke BPBTK Bapak Ibu. Sebenarnya banyak yang kemarin saya lakukan. Ada kelola emosi juga untuk anak-anak yang sangat luar biasa di sini Bapak Ibu. Nah, itu rencana on the job yang kemarin saya lakukan. Nah, ini sebenarnya ada lagi
Nah, kenapa saya memilih kenali potensi Bapak Ibu? Nah, berdasarkan profil kelas, saya kan sebelumnya itu menyebarkan angket. Kalau BK namanya AKPD Bu, analisis kebutuhan peserta didik. Di dalamnya itu bermacam-macam, itu pernyataan-pernyataan antara sesuai dan tidak sesuai pada diri sendiri, pada yang mengisi siswa terutama. Jadi biar anak itu tahu, oh permasalahannya apa sih, yang saya harus kenali itu apa sih, itu ada. Jadi itu mencakup semuanya, ada proses belajar, pribadi, karir, sosial, bahkan keluarga Bapak Ibu. Jadi di situ mencakup semua data. Nah, kita dari tim BK itu sudah menyebar awal tahun ajaran baru itu kita menyebar AKPD, itu namanya AKPD. Jadi untuk menganalisis terlebih dahulu gitu. Nah, yang saya share ke Bapak Ibu kan yang di kedinasan itu kan hasil tes gaya belajar. Nah, itu entah itu Bapak Ibu itu mengakses atau enggak ya, tapi yang jelas itu sangat penting karena gaya belajar itu kan beda-beda Bapak Ibu ya, gaya belajar anak. Nah, di sini terdapat pada bidang pribadi sebesar 64%, diikuti oleh bidang belajar, sosial, dan karir. Nah, hasil wawancara dan sharing ke siswa kelas, khususnya kelas 10 busana. Nah, ini kan saya diberi tugas mengenal potensi, tapi berhubung saya nggak dapat jam kelas 10, saya kemarin komunikasikan dengan Bu Dewi Sartika. Alhamdulillah beliau itu, oh ya Pak, di kelas saya itu belum pernah tes gaya belajar. Nah, alhamdulillah saya masuk ke 10 busana 2, meski bukan binaan saya, tapi saya masuk untuk mengetahui gaya belajarnya seperti apa, kecerdasan majemuknya seperti apa, itu Bapak Ibu. Terus ini kan mengingat sudah diberlakukan TKA Bapak Ibu, TKA nantinya, maka akan lebih baik guru dan siswa mengetahui gaya belajar siswa, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya membantu siswa dalam membuat strategi belajar yang optimal. Nah, kita nggak serta-merta, wah ini auditori tapi cara ngajarnya seperti apa. Jadi kan biar Bapak Ibu guru juga tahu juga. Nah, anak juga selain itu juga tahu, wah saya yang optimalnya itu harus dengan gerakan atau praktek langsung, misal itu anak-anak yang kinestetik seperti itu. Nah, gini Bapak Ibu, kemarin refleksi dan evaluasi jurusan kenali potensi. Nah, sasaran kegiatan yaitu seluruh kelas 10 busana 2. Kegiatan belajar berlangsung selama 2 jam pembelajaran di ruang kelas 10 busana 2. Nah, ini Bapak Ibu, pas prosesnya, jadi anak itu ada aplikasi yang saya sebarkan ke anak, namanya Aku Pintar Bapak Ibu. Selain itu, mohon maaf, ini juga khusus wali kelas, itu mohon barangkali pengen secara detail lebih tahu gaya belajar anak, itu bisa mengakses, karena ini bukan hanya untuk guru BK. Nah, Aku Pintar itu jadi nanti tahu, oh ini anak saya itu gaya belajarnya seperti ini ya, auditori, kinestetik, atau visual, itu bisa tahu. Itu Bapak Ibu. Jadi silakan bisa Bapak Ibu mencoba sendiri melalui Aku Pintar ID. Itu tinggal klik di Google, nanti bisa muncul. Itu nanti tahu. Jadi bisa di-share ke grup kelas. Barangkali Bapak Ibu kemarin di grup kedinasan belum mengakses hasilnya, itu bisa diakses sendiri biar tahu tipe-tipe gaya belajar putra-putri binaannya gitu. Nah, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu laptop, LCD, HP, internet ya, media yang digunakan PowerPoint dan aplikasi Aku Pintar tadi yang saya jelaskan. Bapak Ibu bisa langsung untuk mencoba barangkali mengecek gaya belajar saya sendiri itu apa sih. Nah, bisa langsung ngecek di sini akupintar.id. Terus alokasi waktu saat pelaksanaan
ketika mengerjakan tes lebih lama karena ada anak yang lupa membawa HP. Pinjem-pinjeman Bu kemarin. Jadi wah saya lupa nggak bawa HP, pinjem. Nah terus selain itu ada HP yang lola, yang kata siswa itu kentang, nggak tahu itu kentang itu apa kayak gitu. Tapi Pak HP saya itu kentang Pak, oh ya saya pinjem sama yang lain dulu gitu. Nggak apa-apa karena sudah mengerjakan, nanti minjem bisa mengerjakan lewat HP lain. Karena aku pintar itu umum, nggak satu anak itu harus satu, enggak, bisa dikerjakan melalui satu HP gitu. Terus ketika melakukan refleksi, siswa meminta tambahan waktu untuk berdiskusi dan mengidentifikasi. Nah kemarin juga lama banget Bu, karena mungkin kan baru tahu oh ternyata kinestetik itu seperti ini, auditory seperti ini Bu. Siswa itu memahami oh contohnya seperti apa Pak, contohnya seperti apa. Nah nanti dijelaskan, itu yang membuat kemarin sempat lama juga, biar butuh pemahaman juga anak-anak kita. Dan kemarin kan diberi contoh dan lain sebagainya. Nah terus setelah itu semua siswa berhasil mengaplikasikan teori dengan membuat strategi belajar. Kemarin LK-nya saya bikin maksudnya anak untuk membuat strategi belajarnya itu seperti apa. Nah itu dituliskan di kertas masing-masing, karena kan sudah mengetahui nih Bapak Ibu, anak sudah mengaplikasikan pakai aplikasi Aku Pintar untuk mengetahui gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya. Karena berhubung ini kan baru pengenalan, kemarin saya udah satu aja gaya belajar saja, karena kalau misal ditambah kecerdasan majemuk dan lain sebagainya, mungkin anak nanti waduh kok banyak banget nanti istilah-istilahnya, nanti kurang mengenal di Bapak Ibu. Jadi kemarin fokus gaya belajar. Walaupun anak tersebut, Pak saya mau ngecek kecerdasan saya itu apa, kecerdasan majemuk itu saya apa, oke silakan, nggak apa-apa. Di situ kan komplit, ada tes kepribadian juga. Itu sudah tervalidasi Bapak Ibu, sudah melalui uji dan penelitian bahwa Aku Pintar ID ini hasilnya 90% valid. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan barangkali kok saya kalau ada ceramah kok kurang pas ya, saya nggak paham. Nah coba dicek, barangkali itu nanti bisa ngecek tes hasil gaya belajarnya Bapak Ibu semua gitu. Nah siswa dan hasil implementasi jurus 1 kenali potensi. Nah siswa dan guru mengetahui macam-macam gaya belajar yang dimiliki oleh kelas 10 busana 2. Ini contohnya Bapak Ibu, sudah saya taruh di sini hasilnya direkap. Masing-masing siswa telah mengetahui dan memvalidasi tipe gaya belajar yang dominan pada dirinya. Nah ini kan kemarin mengerjakan 3 nih Bapak Ibu. Ada gaya belajar, kecerdasan majemuk, sama tes kepribadian. Nah kemarin ada 3 ini, karena Pak saya mau kecerdasan majemuk juga, saya pengen tak cek. Oh oke, ya silakan bisa langsung diisi karena itemnya itu sedikit, jadi waktunya pas lah ya untuk pengerjaan. Cuma nanti pas refleksi itu yang lama karena butuh pemahaman berlebih Bapak Ibu. Nah kemudian masing-masing siswa telah dapat membuat strategi belajar yang tepat sesuai dengan tipe belajar yang dimilikinya gitu. Nah ini contoh-contohnya kemarin, hasil strategi belajarnya seperti apa dan lain sebagainya, itu anak-anak menuliskan di sini ya, berdasarkan hasil rekomendasinya kan seperti ini. Ada visual kinestetik, nanti anak-anak strategi belajarnya seperti apa. Nah ini nanti dituliskan. Kemarin LK untuk anak-anak memang saya seperti ini, tak suruh strategi belajarnya dengan sudah mengetahui gaya belajarnya, silakan strategi belajarnya seperti apa gitu. Nah ini anak-anak sudah mengisi. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, masalah kenali potensi. Yang kemudian itu tumbuhkan resiliensi. Nah, ini Bapak Ibu, tumbuhkan resiliensi. Nah ini Bapak Ibu, selain untuk anak, ini kan generasi apa ya Bu?
generasi Z ya, yang generasi yang biasa disebut itu gen, ada yang bilang generasi strawberry, lembek dan lain sebagainya. Terus gen apa banyak Bu, untuk yang gen Z ini itu luar biasa sebutan-sebutannya. Nah, Bapak Ibu kemarin, nah saya mengaplikasikannya, mengimplementasikan ke siswa melalui aktivitasnya itu murid mengobservasi sikap perilaku yang dilakukan oleh teman sebangkunya ketika dia mengalami masalah atau tantangan sulit. Nah, kemarin saya itu di kelas atas 11 busana 2 Bapak Ibu, bersama ada dari KLP Mbak Ais, itu ditemani Mbak Ais di sana karena butuh observasi juga yang dari KLP, jadi saya ikutkan di sana. Itu aktivitasnya. Jadi anak saya suruh mengobservasi sikap perilaku yang dilakukan oleh teman sebangkunya ketika dia mengalami masalah. Itu seperti apa sih? Ada yang jawab menangis, ada yang jawab diem Pak, ada ngambek dan lain sebagainya, ada ujuk-ujuk jerit-jerit dan lain sebagainya. Itu banyak kemarin Bapak Ibu. Kemarin pas saya tanya aktivitas itu. Nah, kemudian setelah melakukan aktivitas mengobservasi teman sebangkunya, anak-anak tak suruh merefleksikan ya berbagai hasil observasi dengan mempresentasikan, terus menghubungkan hasil pengamatan dengan ciri Gen Z. Nah, nanti kan ciri-ciri Gen Z emang, ayo silakan anak-anak, saya tak suruh, ayo silakan anak-anak, siswa-siswaku, ciri-ciri Gen Z itu seperti apa sih? Ada yang di internet mungkin ya langsung buka HP dan lain sebagainya, ada yang bilang ngambek kan Pak, pemarah Pak dan lain sebagainya, gitu. Banyak banget. Nah, setelah merefleksikan, kira-kira kan membacakan hasilnya, dibacakan ini itu kalau ada masalah seperti ini, terus jawab iya Pak benar, karena kan mungkin si bangku sih ya, jadi kan pas ditanya untuk mengobservasikan jawabannya benar. Ada yang ujuk-ujuk marah ke saya ya karena sudah mengenal lebih dekat mungkin ya, iya oh berarti ada masalah, mungkin sudah mengenal dirinya. Nah seperti itu. Terus selain itu, setelah refleksi untuk memantapkan para siswa nih Bapak Ibu, saya itu melakukan konseptualisasi mengenai deskripsi kegagalan dan daya lenting resiliensi. Jadi menjelaskan terus resiliensi itu apa, terus konsep pola pikir bertumbuh itu apa, terus perbedaan fixed mindset dan growth mindset itu apa. Ini kan yang berkaitan dengan resiliensi lah, cara menumbuhkan biar kalau misal ada masalah dan apa, nggak nangis, nggak apa, ya mungkin nangis itu wajar di Bapak Ibu karena untuk meluapkan emosi biar kita netral gitu. Tapi yang kita butuh menormalkan biar nggak berlebihan seperti itu. Jadi mengembangkan atau menumbuhkan resiliensi itu penting. Jadi saya ke siswa saya mencoba materi tentang pembukaan resiliensi. Karena apa? Banyak Bapak Ibu di sini misal disuruh kembali Bapak Ibu, contoh ini contoh nyata Bapak Ibu. Misal di depan disuruh kembali, nanti laporan ke orang tuanya itu dimarah-marahin dan lain sebagainya. Nah itu generasi yang luar biasa saat ini. Kita tantangannya itu berat Bapak Ibu, sangat berat sekali. Nah terus setelah dari guru itu menjelaskan biar memantapkan pemahaman dari siswa, kemudian mengaplikasikannya, murid berhasil menyusun kalimat growth mindset dengan benar. Nah ini saya fokuskan untuk menumbuhkan resiliensi, itu saya fokuskan membuat kalimat growth mindset Bapak Ibu. Kenapa sih membuat kalimat growth mindset? Nah dengan membuat kalimat growth mindset itu anak itu melalui kalimat tersebut menyerap kepikiran Bapak Ibu.
Jadi bagaimana nanti caranya saya bisa tumbuh melalui kalimat-kalimat itu, saya bisa bangkit melalui kalimat-kalimat itu, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saya subtemanya, subtopiknya itu saya memilih itu pola pikir bertumbuh atau menumbuhkan growth mindset pada diri siswa gitu. Nah, setelah itu murid memiliki pola pikir baru yaitu growth mindset yang tadinya males ketemu dengan ibu ini. Nah, dengan punya kalimat growth mindset kita menghilangkan fixed mindset ya, jadi pola pikir yang tetap. Banyak Bapak Ibu misal kayak tadi Pak Han dari Waka Kurikulum, benar, kalau kita ingin merubah kita itu nambah gawean, kita emang benar, itu pola-pola pikir bertumbuh seperti yang disampaikan Pak Han. Berarti kalau mau berubah ya ayo kita semangat gitu Bapak Ibu. Nah, untuk refleksinya sasaran kegiatan yaitu seluruh siswa kelas 11 Busana 2. Kegiatan belajar berlangsung selama 2 jam kemarin Bapak Ibu. Saat hujan-hujan Bapak Ibu pas ada petir itu saya mencoba ke 11 Busana 2. Nah, sarana dan prasarana yang digunakan yaitu laptop LCD, HP, internet, wifi. Ada yang tetheringan Bapak Ibu. Media yang digunakan itu PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya. Seluruh siswa kelas 11 Busana 2 mampu membedakan dan mengelompokkan kalimat fixed mindset dan growth mindset. Nah, ini pemaparan dari kelas 11 Busana 2 Bapak Ibu. Ini ada mungkin wali kelasnya juga tahu ini kenapa saya menunjuk ini luar biasa karena emang anak ini memang luar biasa. Akhir-akhir ini sering nggak ada arah dan tujuan gitu. Jadi dengan menumbuhkan growth mindset, pola pikir bertumbuh itu sudah sedikit lah mungkin itu iya ya ternyata saya hidup untuk ini dan lain sebagainya. Ternyata masalah itu bukan akhir dari segalanya. Nah, itu Bapak Ibu gitu. Nah, semua siswa berhasil mengaplikasikan konsep dengan membuat kalimat growth mindset. Ini Bapak Ibu, kalimat-kalimatnya ada di sini. Kalimat-kalimat growth mindset dari 11 Busana 2. Luar biasa kalau saya baca kalimatnya itu menumbuhkan semangat semua. Dihadapkan dengan masalah, saya harus seperti ini. Dihadapkan dengan kritik saat organisasi, saya harus seperti ini. Itu benar. Kritik itu bukan ancaman di Bapak Ibu. Kadang siswa pun sama, Pak, kritik berarti saya itu kayaknya dia itu nggak suka sama saya. Itu bukan seperti itu. Kalau sebelum penjelasan dari growth mindset itu banyak anak-anak khususnya ekstra saat rapat OSIS, rapat ini banyak Pak itu kritik, kayaknya nggak suka setiap saya mau kritik ini. Nah, setelah mengetahui ternyata ini untuk refleksi kita dan lain sebagainya, untuk bertumbuh lebih baik, untuk mencari solusi yang lebih baik. Nah, bahkan dengan kritikan ada anak ekstra yang keluar gitu karena sering dikritik dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya growth mindset, pola pikir bertumbuh, anak jadi tahu kritikan itu bukan ancaman gitu Bapak Ibu. Nah, ini kalimat yang luar biasa dari anaknya Bu Titik atas nama Fadila saya tulis di sini karena biar saat itu teman-teman juga tahu saat pemaparan. Ini hasil implementasi jurus 3 tumbuhan resiliensi, seluruh siswa mampu mengaplikasikan konsep dengan kalimat growth mindset. Kalimat growth mindset siswa kelas 11 Busana yang diwakili ini saya contohkan yang satu ini ya. Setiap orang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Begitupun dengan saya tulis Bapak Ibu saat Fadila memaparkan, saya tak tulis. Begitupun dengan saya. Jadi masalah seberat apapun jangan sampai membuat kita menyerah dengan keadaan. Nah, itu sangat luar biasa ini dari Fadila yang tadinya
enggak lah, pokoknya kalau masalah ya emang itu konsekuensi saya, aku masalah terus dan lain sebagainya, saya nggak mau pulang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini mampu menumbuhkan sikap resiliensi, khususnya growth mindset, berpikir bertumbuh gitu Bapak Ibu. Nah ini hasil karya siswa membuat kalimat growth mindset Bapak Ibu ya. Ada banyak, tapi karena ini jadi saya bawa barangkali mau baca dan sebagainya, tapi nggak usah di Bapak Ibu. Ini banyak, ada 34 kayaknya karena ada yang nggak berangkat. Untuk kalimat-kalimat growth mindset-nya saya baca itu bagus-bagus semua. Nah, melalui kalimat ini setidaknya anak-anak kita itu tidak mempunyai pola pikir yang tetap, nggak mau berubah. Kita emang harus keluar dari zona nyaman, bertumbuh seiring dengan perjalanan waktu Bapak Ibu. Nah, dukungan yang diharapkan melalui yang pertama yang kenali potensi nih Bapak Ibu. Ini menggunakan strategi peer teaching. Siswa dengan gaya belajar berbeda bisa saling menjelaskan materi satu sama lain. Nah, kadang kan ceramah kayak gini kan ada yang siswa nggak begitu paham dan lain sebagainya, bisa menjelaskan teman-temannya yang mungkin contohnya gaya belajar yang kinestetik dan lain sebagainya, mungkin kurang jelas atau apa, atau yang visual. Kalau auditoris sih mungkin dengan tiduran atau memejamkan mata sih mungkin paham ya Bapak Ibu. Tapi kan yang lain kan yang kinestetik, yang visual kan belum tentu. Jadi saling menjelaskan materi. Nah, misal satu dengan yang lain berbagi lah. Nah, contoh siswa auditory mengerjakan lewat lisan dan sebagainya ini tadi. Terus membangun budaya kolaboratif dan empati. Nah, dorong siswa untuk menghargai perbedaan gaya belajar, ya. Jangan ngejar-ngejar, wah dia kan kinestetik, wah dia kan auditori, pantesan ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jangan. Jadi usahakan nggak seperti itu, saling menghargai lah, walaupun gaya belajarnya beda. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru pun sama dalam hal ini. Dengan mengetahui gaya belajar dari anak-anak kita, kita itu tidak menyamaratakan di Bapak Ibu. Jangan sampai ada judgement yang wah kurang pahaman, saya sudah jelaskan berkali-kali dan lain sebagainya. Karena kalau sudah melukai hati atau sudah nyampe hati Bapak Ibu, itu susah untuk menerapkan lagi dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita saling menghargai, mungkin cara penjelasannya bisa diubah karena gaya belajar anak-anak kita kan beda-beda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus untuk yang tumbuhkan resiliensi ini itu mengintegrasikan kalimat growth mindset dalam budaya kelas dengan menggunakan dan menampilkan kalimat growth mindset di kelas, ya. Misal ada poster growth mindset buatan siswa, kalimat growth mindset yang berupa motivasi ditempelkan di mading sekolah, itu juga penting. Pokoknya motivasi yang kalimat-kalimat positif yang menumbuhkan lah, gitu Bapak Ibu. Terus selain itu, pendampingan saat menghadapi kegagalan, nilai turun, patah semangat, konflik, perang guru atau wali kelas, itu penting Bapak Ibu. Jadi untuk mendampingi anak-anak kita, jangan sampai anak kita itu merasa sendiri Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita merasa berjuang sendiri. Nah, kita ada di belakangnya. Tumbuhkan pola pikir bertumbuh untuk anak-anak kita. Ya, jangan sampai Allah itu anaknya orang. Nah, kita insya Allah nggak seperti itu Bapak Ibu guru, khususnya guru-guru meswa itu guru-guru yang luar biasa lah. Dia mendampingi semua, peduli pada anak-anak didik gitu. Jadikan kegagalan sebagai bagian dari diskusi belajar, memberi pemahaman. Gak apa-apa, gagal kita coba lagi. Kita cari alternatif lain. Mungkin ini yang terbaik dan lain sebagainya. Kita
cari-cari seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar nggak monoton, anak juga mengetahui oh iya ternyata jalan untuk menuju kesuksesan bukan lewat jalan ini, tapi jalannya seperti ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Intinya kita penuh pendampingan, kepedulian kita itu diutamakan untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita kebanyakan khususnya di daerah sini Bapak Ibu, kalau kita telusuri dengan seksama itu anak-anak kita itu di rumah kebanyakan pada umumnya itu nggak ada ayah dan ibunya. Beliau itu pada kerja Bapak Ibu di luar. Mereka itu tumbuh bersama mbah, nenek atau kakeknya. Jadi kalau kita yang nggak bisa masih membackup, terus siapa lagi? Karena kehadiran orang tuanya juga nggak ada saat diperlukan. Kalau kita semua itu bareng-bareng, alhamdulillah di Neswa itu pada peduli semua ya, Bapak Ibu. Nah, insya Allah anak-anak kita bisa dikendalikan, bisa bertumbuh pesat dengan optimal sesuai dengan keinginannya, bakat minatnya dan lain sebagainya. Nah, ajak membuat rencana perbaikan. Nah, ini kan sementara ini khususnya saya kalau misal ke ruang guru atau ke ruang mana itu pada mohon maaf ini untuk kelas 10 beda dengan kelas yang lain, kelas 11, kelas 12 dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ayo kita sharing dari hati ke hati. Masalahnya seperti apa? Barangkali ada pola fake mindset atau berpikir tetap. Nah, kita ubah biar bertumbuh. Biar bertumbuh itu seperti apa dan lain sebagainya, biar nggak ada pola-pola atau kalimat-kalimat yang negatif itu terngiang atau di dalam pikirannya. Setidaknya kita membuang pola-pola pikiran lama yang misal salah satu contohnya misal membolos dan lain sebagainya. Ini kan gemar akhir-akhir ini, Jumatan lewat belakang, lompat pagar dan lain sebagainya. Nah, itu tumbuhkan pola pikir bertumbuh. Dengan Jumatan kita bisa dan sebagainya, itu kita jelaskan ke anak-anak kita, gitu Bapak Ibu. Terus menumbuhkan sikap siswa berpikir positif ya tadi, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran negatif misal tidak suka dengan guru, tidak suka dengan apa, kita rubah mindset atau cara pikir anak kita. Nah, banyak mungkin ke ruang BK mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui atau ya ada yang mengetahui yang sering ke ruang BK. Ada salah dua anak ke sana, saya nggak suka sama Pak ini Bu ini karena cara ngajarin seperti ini ini. Nah, barangkali ada Bapak Ibu menemui siswa seperti itu, kita rubah cara pikirnya ya, biar nggak ada pikiran-pikiran negatif yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi biar anak kita bisa bertumbuh. Karena apa? Dampaknya saat pembelajaran, saat diajar Bapak Ibu guru tersebut itu meski di dalam kelas itu pikirannya sudah ada di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi kita menumbuhkan pikiran positif kepada anak tersebut. Nah, hanya Bapak Ibu yang tahu. Ayo kita bareng-bareng anak-anak kita biar bisa bertumbuh secara optimal melalui pola pikir bertumbuh atau grow mindset Bapak Ibu. Bisa nggih untuk kemajuan Eswa? Nggih, oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita bareng-bareng untuk biar anak-anak kita pola pikirnya bertumbuh atau grow mindset. Ini bagian dari pembelajaran mendalam juga Bapak Ibu. Cuma dari BK itu mendalami yang berkaitan dengan psikologisnya atau perasaannya gitu. Untuk PM-nya Bapak Kepala Sekolah dan guru yang nanti menjelaskan, biasanya kemarin sudah dijelaskan. Nah kira-kira ada tanggapan atau penguatan apa yang terbaik? Jadi ini kan tadi untuk yang terbaik buat perubahan khususnya biar kita bisa menggali potensi itu seperti apa untuk bisa menumbuhkan resiliensi atau pemikiran
grow mindset, kira-kira apa Bapak Ibu dari Bapak Ibu? Nanti kan bisa kita kolaborasi atau bareng-bareng, oh kita sepakati bareng, oh ini sudah bagus, ayo guru-guru bareng-bareng menumbuhkan pikiran positif. Nah, kira-kira barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu guru? Ada? Monggo, barangkali ada tanggapan. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah? Iya. Jadi intinya seperti itu ini Bapak Ibu. Jadi barangkali ada tanggapan atau penguatan, kurang ini Pak, harus diterapkan seperti ini. Monggo Pak Handono, barangkali ada. Gimana Pak? Cukup? Ya, kalau sudah cukup Bapak Ibu, melalui tadi 7 jurus ya yang saya kemukakan itu hanya 2 jurus karena mengingat waktu Bapak Ibu. Jadi ayo kita bareng-bareng dengan adanya kita kenali potensi melalui tadi ada aku pintar dan sebagainya untuk mengidentifikasi gaya belajar dan lain sebagainya. Kita sudah tahu sebagai Bapak Ibu guru pengajar. Jadi usahakan kita saling menghargai potensi pada anak-anak Bapak Ibu. Sejatinya anak itu berbeda. Sejatinya anak itu tidak nakal, hanya butuh kepedulian kita, hanya butuh kita yang meluruskan dan sebagainya. Kita arahkan yang benar, itu Bapak Ibu. Nah, dan sejatinya anak itu tidak ada pikiran yang negatif-negatif. Itu semua karena pikiran sendiri dan ada yang di lingkungan sekitar, eksternal. Jadi kita sebagai guru atau pendidik, kita nggak hanya mendidik, menunaikan kewajiban kita mendidik terus sudah. Kita juga membimbing Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak Ibu guru yang sekarang perkuliahan di S1 pendidikan khususnya itu kan dari dulu juga itu ada MKU. Tujuannya juga Bapak Ibu guru juga selain mengajar atau melakukan pembelajaran, bukan saya menggurui Bapak Ibu guru ini saya dapatkan dari kemarin saya diklat. Itu selain itu juga harus bisa membimbing ke arah yang lebih baik lagi gitu. Kan ada MKU bimbingan konseling itu ada. Jadi Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi, selain tugas kita itu mengajar, juga kita perlu membimbing anak kita. Bentuk kepedulian kita di situ dipertaruhkan. Kalau kita tidak peduli sama anak-anak kita, hanya mengajar dan lain sebagainya, sudah generasi kita, generasi anak-anak kita itu mau dibawa kemana? Kita harus punya tujuan Bapak Ibu. Jadi biar kedepannya itu lebih baik lagi, anak-anak juga bisa terkontrol masa depannya, bisa menumbuhkan bakat minatnya seperti itu. Kita butuh mendampingi anak-anak kita ke arah yang lebih baik lagi, Bapak Ibu. Nah, ini dokumentasi yang kemarin Bapak Ibu saat melakukan tes potensi, terus saat menumbuhkan resiliensi dan lain sebagainya, itu di sini Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatian. Demikian pemaparan dari saya, khususnya berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan bulan ini dan bulan kemarin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu guru, kita beri aplaus kepada narasumber kita Bapak Sutrisno SPG. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Silakan disamping dulu.